Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semangat pagi. Semuanya sehat? Alhamdulillah kita bertemu kembali pada siang hari ini untuk bersama-sama kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk anak-anakku semuanya kelas 12 di semester dasar ini. Coba, apakah sudah hadir semuanya? Ya, alhamdulillah semuanya sudah ada. Untuk lebih lengkapnya, di absen. Dari absen pertama, Adilah, hadir ya. Adlin, hadir. Sigit, hadir juga. Enti, hadir. Dewi, hadir juga. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran pada kali ini, saya minta Mas Sigit untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Doa, mulai. Ya, selesai. Terima kasih. Alhamdulillah, anak-anak semuanya, kita sudah di semester kelima atau semester dasar pada materi aspek fikih, yaitu kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam. Temanya adalah indahnya membangun maghligai rumah tangga. Nah, kalian coba lihat tayangan video tentang beberapa kejadian dalam rumah tangga yang sering kita lihat pada tayangan televisi. Ini antara lain ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ya, ada seorang anak yang jadi korban dari pertikaian di rumah tangga. Ada seorang suami yang membunuh istrinya. Alhamdulillah ya. Ada juga seorang istri yang tega membakar suaminya. Mengapa ini semua terjadi kira-kira anak-anakku? Ya, salah satunya mungkin karena dalam membina rumah tangga mereka tidak mendasari dengan bekal baik ilmu maupun bekal yang lainnya. Oleh karena itu materi ini menjadi penting kita pelajari supaya nanti ketika saatnya kalian berumah tangga yang terbangun adalah rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Baik, agar kalian nanti bisa fokus dalam pembelajaran ini, tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan adalah yang pertama, mengaplikasikan kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat, mampu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Adapun materi untuk pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas tentang makna, dalil, hukum, dan tujuan pernikahan. Kemudian kita juga mempelajari rukun dan syarat pernikahan. Yang selanjutnya, apa itu mahram nikah? Apa itu wali nikah? Dan selanjutnya kita pelajari juga kewajiban dan hak suami istri. Dan terakhir, hikmah atau manfaat dari pernikahan. Mari sebelumnya kita baca dulu. Nah, ada ayat Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang ini jadi salah satu dalil atau dasar tentang pernikahan. Coba Mbak Adli dibaca. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ya, bagus. Sudah lancar. Yang lain saya yakin juga bisa ya untuk membacanya. Kemudian ada lagi hadis, ya, hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam anjuran untuk menikah. Apa itu nikah? Pengertiannya kita masuk ya pada pembelajaran. Makna nikah adalah al-jam'u atau kumpul. Kumpul, bertemu atau menjadi satu. Maksudnya apa? Diterangkan dalam pengertian menurut istilah bahwa nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dan di negara kita Indonesia juga ada undang-undang yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Nah, bisa kalian lihat di situ dinyatakan bahwa pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ini tadi dalilnya yang sudah dibaca Mbak Adlin. Artinya apa ini? Nah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, manusia dengan manusia, laki-laki dengan perempuan. Allah menjadikan ada rasa kasih sayang di antara pasangan-pasangan. Dan pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang atau kaum yang mau berpikir. Kemudian dari hadis tadi, hadis riwayat Bukhari Muslim, situ Rasulullah SAW menganjurkan siapa yang sudah sanggup untuk menikahlah. Karena manfaat dari menikah ini dapat menundukkan pandangan, menjaga farji, dan kalau belum mampu maka berpuasa. Karena dengan puasa itu dapat menjadi tameng perisai, dapat untuk melemahkan syahwat kita. Nah, selanjutnya hukum nikah. Hukum nikah pada asalnya adalah mubah atau jais. Nah, boleh, siapa saja boleh nikah. Nah, selanjutnya hukum jais ini bisa berubah sesuai kondisi seseorang. Kalau orang itu sudah mampu, punya bekal, dan kalau nggak menikah malah bisa terjerumus dalam perzinahan, maka bagi orang seperti itu nikah menjadi wajib. Jadi paham ya? Kalau dapat terjerumus ke dalam perzinahan sebab tidak menikah, maka orang seperti itu wajib segera. Kemudian sunnah bagi siapa yang sudah mampu menikah, punya bekal, namun dia nggak khawatir, tidak khawatir terjerumus kepada perzinahan. Selanjutnya ada hukum makruh, tidak disukai, mending ditinggalkan. Siapa ini? Orang yang punya keinginan nikah, tapi tidak punya bekal, baik ilmu maupun bekal untuk menafkahi tanggungannya nanti, istrinya, keluarganya. Dan hukum yang tadinya mubah bisa menjadi haram. Bagi siapa? Bagi orang yang tujuan nikahnya justru adalah jahat. Tujuan nikahnya justru ingin mengenalkan, ingin jahat kepada pasangannya. Nah, ini malah haram. Nah, ini hukum nikah bisa dipahami semuanya ya. Nah, kemudian apa tujuan dari menikah itu? Ya, tujuan menikah sebagaimana dalam Al-Quran tadi adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kemudian untuk membina rumah tangga dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah nikah itu adalah untuk menyalurkan ya, kebutuhan akan seksual seseorang. Ya, setiap makhluk pasti punya kebutuhan seksual. Dengan nikah tersalurkan dengan sah dan diridhoi oleh Allah. Kemudian tujuan yang utama lagi adalah menikah kita niatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi nikah adalah ibadah dan untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Rasul bersabda, an nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku kata Rasul. Ya. Faman raghiba an sunnati walaysa minni. Siapa yang nggak suka dengan pernikahan, membenci nikah, dia bukan dari golongan umat Rasul. Hanya kata ini para pemuda, sudah mampu, punya bekal, ilmunya ada, jangan nikahlah. Nah, untuk melangsungkan suatu pernikahan dalam agama Islam itu harus ada rukun yang terpenuhi. Ketika akan melangsungkan akad nikah, maka rukunnya harus ada calon suami yang akan menjadi calon suami itu harus ada. Kemudian calon istrinya ada. Yang ketiga ada wali, orang yang nantinya akan menikahkan. Ya, wali ini dari
dari calon mempelai perempuan. Kemudian ada 2 orang saksi yang menyaksikan akad nikah tadi. Dan yang terakhir ada ijab qabulnya. Ada ikrar, pernyataan dari wali menikahkan, kemudian diterima dengan ikrar qabul dari calon suami yang akan menikahi perempuan tadi. Nah, ini rukunnya. Ini harus ada ketika akad nikah. Nah, selanjutnya, apa semua perempuan itu boleh dinikah oleh laki-laki? Ternyata tidak. Ya, ada perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikah oleh seorang laki-laki. Nah, ini istilahnya adalah mahram, perempuan yang haram dinikah. Mahram itu terbagi 3. Ada mahram karena keturunan, ada mahram karena hubungan persusuan, ya, pernah menyusu pada seorang ibu, dan mahram sebab perkawinan. Bisa dilihat anak-anak pada tabel mahram karena sebab keturunan itu siapa saja. Ada ibu kan, ibu kandung. Jadi seorang laki-laki nggak boleh nikahi ibu kandungnya. Terus ke atas neneknya, ya, neneknya nenek. Itu tidak boleh. Kemudian ke bawah anak perempuannya nggak boleh dinikah sama laki-laki itu. Cucu perempuannya, seterusnya ke bawah. Kemudian ada saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan sebapak atau seibu juga tidak boleh. Saudara perempuan dari bapak, misalnya bapak punya saudara-saudara, ya, kemudian perempuan saudaranya itu, nah, itu nggak boleh dinikah sama laki-laki itu. Saudara perempuan dari ibu sama, ya, nggak boleh dinikah. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Dan terakhir, mahram dari sebab keturunan adalah anak perempuan dari saudara perempuan, ya, anak perempuan dari saudara perempuan. Misalnya laki-laki punya saudara perempuan, ya, kemudian saudara perempuannya ini telah menikah dan punya anak, anaknya perempuan. Nah, itu nggak boleh dinikah. Seterusnya ke bawah lagi. Kemudian yang kedua mahram sebab persusuan. Bagaimana ini? Seorang anak misalnya ketika masih bayi usia 0 sampai 2 tahun kok pernah menyusu kepada selain ibu kandungnya, maka ibu yang disusui tadi jadi mahram, haram dinikah. Kemudian ketika ibu yang menyusui tadi punya anak-anak, anak perempuan dari ibu yang menyusui, itu juga menjadi mahram bagi laki-laki tadi. Yang terakhir mahram sebab pernikahan, yaitu yang pertama ibu mertua, ibu mertua. Kemudian anak tiri, anak tiri. Misalnya ada bapak, bapak mertua menikah dengan perempuan tadi sudah punya anak, ya, itu menjadi anak dari istri kan dengan suami lain. Kemudian ibu tiri, nah, ibu tiri jadi istri dari ayah, maksudnya ayah tadi punya istri lagi, ya, ayah mertua punya istri lagi. Nah, istri dari ayah tadi, tapi yang bukan dari ibu istri kita, ya, ibu tiri. Kemudian menantu, ya, menantu, misalnya laki-laki sudah tua, punya anak laki-laki menikah, anak laki-laki menikah. Nah, istri dari anak laki-laki itu, ya kan, menantu, ya, itu juga nggak boleh dinikahi sama laki-laki tadi. Dan yang terakhir nggak boleh atau mahram karena menikah mengumpulkan, ya, 2 orang yang bersaudara dalam pernikahan yang sah. Misalnya orang laki-laki menikahi perempuan A, kemudian menikahi lagi perempuan B yang adalah adiknya A, nggak boleh. Atau muridnya yang menikah dengan sekarang mengenai wali. Siapa wali itu? Wali adalah orang yang berhak menikahkan ada 2 macam. Yang pertama adalah wali nasab. Wali nasab yaitu wali yang punya hubungan darah dengan calon istri. Misalnya bisa melihat yang pertama ayah kandung. Kalau nggak ada, ke atas kakeknya. Kalau nggak ada, ke samping, yaitu saudara laki-laki dari yang akan menikah. Ini dari perempuan yang akan menikah. Sampai seterusnya, sampai terakhir anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Nah, ini gimana? Ini urutan wali yang berhak menikahkan seorang perempuan. Harus urut. Ya, kalau ayah tidak ada, berarti yang berhak menikahkan kakek. Kakek tidak ada, maka yang berhak menikahkan saudara laki-laki sekandung dengan calon mempelai perempuan tadi. Terusnya. Nah, kalau semuanya wali nasab ini tidak ada, baru
orang yang berhak menikahkan perempuan adalah wali hakim. Wali hakim itu siapa? Itu dari pemerintah, dari pemerintah lewat agama, atau urusan agama, nanti yang menikahkan perempuan tadi dengan calon suaminya. Nah, setelah terjadi akad nikah, itu berarti seorang laki-laki dan perempuan tadi telah sah menjadi suami istri. Dengan menjadi suami istri akan timbul yaitu kewajiban dan hak. Kewajibannya suami apa saja? Yang memberi nafkah, kemudian bergauli atau bergaul dengan istrinya secara ma'ruf, dengan baik, tidak menjadikan seperti pembantu, tidak istrinya. Kemudian suami itu jadi pemimpin keluarga, membimbing istrinya dan anak-anaknya. Dan suami juga punya kewajiban membantu istri dalam tugas sehari-hari. Nah, sedangkan seorang istri kewajibannya adalah patuh dan taat pada suami selama perintah dari suami itu perintah yang tidak melanggar agama, maka harus dipatuhi. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri, kehormatan keluarga, harta benda dari keluarga. Kemudian seorang istri ini menjadi kepala rumah tangga, harus mengatur rumah tangganya. Kemudian istri menjadi pendidik utama. Ingat, seorang istri menjadi pendidik utama dalam keluarga. Istilahnya madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka seorang istri harus mampu mengajarkan anak-anaknya baik tentang agama, tentang adab, akhlak, kepada anak-anak. Kemudian kewajiban istri harus bisa bersikap hemat, ridho, bersyukur, terima dengan keadaan suami. Tidak menuntut yang berlebihan, karena bisa jadi tuntutan yang berlebihan menjadikan suaminya berlaku yang tidak benar, misalnya korupsi, mencuri, ternyata karena tuntutan istri yang berlebihan dalam rumah. Kemudian haknya seorang suami istri. Suami setelah memberikan kewajibannya kepada istri, kepada keluarga, maka haknya adalah ditaati, dimintai izin oleh istrinya, mendapat pelayanan dari istrinya, Dan seorang istri karena sudah melakukan kewajiban, maka haknya adalah mendapat mahar. Ketika menikah, diberi mahar, dinikah dengan mahar emas, dengan mahar uang sekian juta atau yang lain. Itu haknya istri. Kemudian mendapat perlakuan yang patut, mendapat nafkah, adil, dan haknya istri itu dibimbing oleh suami. Nah, terakhir untuk pertemuan kali ini anak-anakku, hikmah manfaat yang bisa kita ambil dari pernikahan, dari ilmu yang kita pelajari tadi adalah bahwa menikah itu menjadi jalan yang terbaik, yang sah, yang dibenarkan dalam agama untuk memenuhi kebutuhan seksual. Jangan sampai kebutuhan seksual kita lampiaskan dalam bentuk perzinaan. Na'udzubillah min. Jadi kalau di luar nikah itu menjadi zina, dosa besar, tapi dengan akad nikah kebutuhan seksual itu menjadi suatu ibadah. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang kedua, dengan menikah ini menjadikan nasab keturunan seseorang menjadi jelas. Anak yang lahir di luar nikah, maka keturunannya tidak jelas. Tidak bisa jadi si A bin B. Kalau di luar nikah. Dengan pernikahan nasab itu menjadi terjaga. Si A bin si B. Seterusnya ke atas. Kemudian dengan nikah akan menumbuhkan jiwa naluri kebapakan dan keibuan bagi seorang pemuda yang tadinya mungkin seperti anak muda pada biasanya. Dengan menikah dia belajar menjadi orang tua. Kemudian pernikahan juga menimbulkan semangat bagi seseorang yang tadinya mungkin malas, kurang bergairah mencari kerja, dengan punya kewajiban sebagai suami ngurus rumah tangga, dia akan rajin, dia akan semangat bekerja. Yang perempuan akan semangat di rumah karena untuk mengabdi kepada keluarga. Dan yang terakhir manfaatnya dan hikmahnya, dengan pernikahan tali persaudaraan semakin tersebar luas. Yang dua orang laki-laki perempuan tadi punya keluarga masing-masing, dengan adanya pernikahan keluarganya menjadi bertambah. Nah, itulah anak-anak manfaat dari pernikahan. Semoga materinya bisa dipahami anak-anak ya. Nah, karena materi ini juga harus perlu dievaluasi. Untuk sementara tugas kalian hanya satu saja, yaitu membuat konsep atau membuat suatu gambaran dari materi yang tadi telah Bapak berikan. Kita bagi 3 kelompok, absen 1 tadi sampai absen 3, tugasnya membuat peta konsep atau gambar yang menarik
yang menjelaskan tentang rukun dan syarat nikah. Ya, jelas ya. Kemudian yang kelompok 2, yang nomor 4, absen 4 sampai absen 6, nanti membuat peta konsep atau gambaran yang menjelaskan tentang mahram nikah. Yang tadi itu perempuan-perempuan yang haram dinikah, dibuat skema gambar yang menarik supaya mudah dipahami oleh teman yang lain. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 3, nomor 7, 8, 9, nanti membuat peta konsep tentang wali nikah. Wali-wali tadi, ada ayah, kakek, saudara itu, sama wali hakim. Dibuat bagian yang menarik, nanti kita nilai dan kita pajang di kelas kita hasilnya. Sampai di sini untuk pertemuan pertama, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Semuanya jelas ya? Kalau jelas, kita akhiri. Semoga materi ini manfaat, menjadikan kita terbuka ya akan nilai-nilai dari pernikahan. Ternyata nikah bukan hanya untuk masalah menyalurkan seksual saja, tapi dengan menikah banyak hikmah manfaat yang kita peroleh. Jadi orang yang semangat, bisa menjaga persatuan, kerukunan, keluarga bertambah, serta menjadikan kita semakin dewasa dan bertanggung jawab. Akhirnya dari Bapak cukup sekian, semoga bermanfaat. Nanti untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang talak, iddah, dan rujuk. Baik, kita akhiri bersama-sama dengan berdoa, doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku semuanya telah membantu untuk bersama-sama kita belajar materi pernikahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.